Cara membuat makarona basamil tanpa keju, tanpa krim, tetap lumer di mulut dan gurih, lezat serta nikmat rasanya. Makarona basamil ini saya buat dengan versi ekonomis ya teman-teman. Jadi hemat banget, irit, ekonomis, tidak menguras kantong sama sekali. Dan bahan-bahannya juga pasti ada di dapur kalian ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, apalagi yang sudah request, gimana nih cara buatnya? Kok bisa ya basamil tanpa keju, tanpa krim? Pokoknya mah jangan kemana-mana ya, simak terus videonya hingga selesai. Nah, langkah pertama kita mau bikin isiannya dulu. Daging ayam pertama tumis bawang merah, bawang putih hingga harum. Kemudian kita akan tumis-tumis ayamnya. Ini ayam giling ya. Ini beratnya 400 gram tapi aku cuma pakai 300 gram aja. Pokoknya mah untuk takaran sesuai kebutuhan masing-masing aja ya. Kalau aku mah ini cuma pakai 300 gram aja ya teman-teman. Ini udah cukup untuk aku dan anak-anak ya, karena suami aku nggak suka. Oke, langsung aja diurak-arik seperti ini si ayamnya ya, biar tidak bergerindil gitu ya. Lanjut aku mau tambahkan atau kita masukkan tomat ya, 1 buah sudah dihaluskan seperti ini. Lanjut ada pasta tomat juga atau makjun tomatom gitu ya. Kalau di sini masih cukupnya ya, sesuai selera. Dan kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi ya, biar jadi tambah meronyoy gitu ya teman-teman. Selanjutnya masukkan kaldu ayam ya atau maji ya secukupnya, dan di sini ada baharat ya, baharat Arab, baharat Sabah. Terus aku tambahkan juga baharat lain kayak paprika, kunyit, terus segala macam ya, pokoknya nama bumbu Arab ya, kayak jahe, jintan, ketumbar, kayak gitu, lada hitam ya teman-teman. Nanti saya akan tulis di deskripsi bumbu-bumbunya ya. Tapi untuk bumbunya itu ya sesuai selera. Kalau misalkan di Indonesia nggak ada bumbu Arab ya nggak usah ya, cukup ketumbar, jintan, dan lada hitam, jahe, kunyit seperti itu ya. Kalau misalkan nggak ada baharat Saudi ya nggak apa-apa. Oh ya, aku masukkan garam dan mecin juga. Terus ada air sedikit. Kemudian di sini akan saya masak kurang lebih 15 menit atau hingga matang atau hingga menyusut gitu si dagingnya ini ya. Tuh udah menyusut seperti ini, lalu sisihkan dulu ya teman-teman karena ini udah mateng ya. Selanjutnya aku sudah didihkan air ya untuk memasak atau merebus makaroninya. Untuk makaroni bebas merek apa aja ya. Kalau saya mah merek apa ini teh Ali ya, apa namanya, pokoknya nama apa aja mereknya ya. Dan untuk beratnya itu kurang lebih 400 gram atau disesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Lanjut di sini kita akan masak hingga matang ya, enggak terlalu matang-matang amat ya. Jangan terlalu kelembekan gitu ya. Dan di sini saya cuma kasih garam saja ya. Lanjut saya akan masak hingga matang, tapi enggak boleh matang-matang amat ya teman-teman. Jadi enggak boleh sampai lembek amat gitu, enggak ya. Nah, pokoknya mah udah matang we ya seperti ini, enggak, tapi enggak terlalu matang gitu ya. Enggak terlalu lembek gitu ya, lalu tiriskan. Selanjutnya kita akan membuat sausnya yang terpenting ya, saus basamilnya. Di sini aku menggoreng butter dulu ya, 60 gram butter. Merek apa aja. Lanjut ada tepung terigu 5 sendok makan. Kita akan goreng si tepung terigunya ini. Sebenarnya nggak digoreng juga nggak apa-apa ya teman-teman, atau kita akan masak nanti ya, tapi biar lebih endol ya, digoreng dulu agar ada wangi-wanginya gitu ya. Lanjut aku tuangkan susu full cream, susu cair full cream 600 ml, tapi saya tuangkan secara bertahap ya. Oke, ini si tepungnya ini jadi wangi ya kalau digoreng mah. Dan jadi enggak perlu lagi kita menambahkan keju ataupun krim gestah ya. Sudah cukup segini aja. Dan untuk bumbunya juga simpel banget, cuman lada hitam, garam, dan mecin ya. Kalau ada mah pakai kaldu ya teman-teman. Saya kaldunya lagi kosong ya. Saya pakai mecin aja diganti ya. Oke, jangan lupa garam dan mecinnya. Tapi kalau ada kaldu mah pakai kaldu aja, lebih gurih itu ya. Oke, kita akan aduk-aduk seperti ini dan kita biarkan hingga mengental atau hingga meletup-letup gitu ya. Mengental dan meletup-letup itu tandanya sudah matang ya. Sausnya sudah siap untuk dibikin. Ini basamilnya sudah siap, udah matang welah gitu teman-teman. Udah matang tuh, udah meletup-letup seperti ini mah ya. Nah, sekarang cara menyusunnya ya. Pertama kita letakkan makaronanya dulu, kita susun makaronanya dulu tuh setengahnya.
Terus setelah makaronanya kita letakkan masukkan si saus basamilnya ya dulu sedikit aja tuh seperti ini. Terus aduk-aduk seperti ini hingga tercampur. Nah setelah sausnya saya akan masukkan dagingnya ya, daging yang sudah kita masak tadi sebelumnya ya. Nah ini dagingnya, lalu dagingnya jadi kita letakkan dagingnya di tengah-tengah seperti ini ya. Dan selanjutnya kalau sudah dagingnya ditata di tengah seperti ini, tutup lagi dengan makaroninya ya teman-teman. Seperti ini, ditutup lagi dengan makaroninya. Dan untuk yang terakhir adalah sausnya lagi ya teman-teman. Ini sausnya yang terakhir yang terpenting ya. Kita tumpahkan aja semua sausnya. Kalau teman-teman mau pakai telur juga boleh ya. Jadi si telurnya itu dicampurkan bersama saus ini, lalu tumpahkan seperti ini. Tapi saya nggak pakai, cuma segitu aja yang tadi saya lihatin ya. Dan ini tanpa keju, tanpa apapun ya. Lanjut saya akan panggang dengan suhu 180, api bawah dulu 10 menit, lalu api atas. Dan inilah penampakannya ya. Emang sih sangat mengerikan ya teman-teman, ada hitam-hitam gini ya. Kelihatannya agak serem ya teman-teman. Ya dimaklumlah ini versi ekonomis. Jadi bahannya itu cuma terigu, butter dan susu ya, bahan sausnya yang terpenting ya teman-teman. Tapi ini hasilnya dijamin ya, saya jamin sangat gurih dan tetap lumer walaupun nggak pakai keju, nggak pakai gista atau krim ya. Oke, sekarang aku sudah siapkan piring plastik ya teman-teman, karena sebentar lagi adzan mau buka puasa ya. Piring plastik ini saya sudah biasa saya sajikan ya buat buka puasa, biar nanti sudah selesai itu saya buang. Saya nggak cuci piring gitu teman-teman, cuman cuci yang lain aja gitu. Kalau piring seperti ini ya udah satu kali aja makan udah dibuang ya, biar hemat tenaga kita ya teman-teman. Nah pokoknya mah sekarang akan aku tuangkan di piring ya, karena kita mau sajikan buat buka puasa buat aku dan anakku ya, karena suami aku mah nggak suka katanya ya, nggak makan dia, cuma aku dan anak-anak. Nah ini sudah aku siapkan, aku sajikan di piring plastik ya seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman, karena emang sebentar lagi mau kita makan buat buka puasa. Nah ini untuk rasanya pokoknya dijamin ya kalian bakal nagih, karena emang rasanya tuh benar-benar lembut, lumer dan gurih, lezat, nikmat, pokoknya mah istimewa banget. Pokoknya mah biar gak penasaran teman-teman wajib coba ya, karena ini bahannya sangat terjangkau ya teman-teman. Oke, ini aku gulah-goleh seperti ini ya, cuma digoreh-goreh aja karena kan lagi puasa nggak bisa nyicipin ya. Pokoknya mah segitu aja, semoga bermanfaat, jangan lupa dicobain. Sampai jumpa dan terima kasih.